Kesannya top. Topnya apa? Saya nggak ngira gitu ya. Saya dulu editor video gitu. Begitu Karma TV muncul itu, Aji itu luar biasa editingnya. Saya pun kalah gitu ya. Cuma kalah cepet. Kalau saya device-nya aja yang beda. Tapi ada sejarahnya Pak Saldi. Kenapa saya Karma itu Pak? Karma TV itu waktu itu saya punya dendam gitu ya. Dendam positif tapi ya. Teman-teman itu semuanya ngucat Madura. Kita itu disalah-salahin, kurang terus di bawah begitu. Saya cuma bilang tunggu saya untuk berada di posisi nomor 1 untuk teman-teman semua. Dan yang ketawa-ketawa menertawai Madura, tunggu akibatnya kamu akan pindah ke Madura juga kan itu. Jadi karma itu masih ada. Jadi jangan pernah berbuat jelek terhadap seseorang karena balasan itu ada. Paling disukai, semua suka gitu loh. Kalau saya semua suka, saya nggak bisa milih salah satu gitu, karena semua punya kesan sendiri-sendiri, punya metode sendiri-sendiri, punya cara sendiri-sendiri. Jadi kalau dikatakan suka, semua suka saya. Dari sisi SMTL, Naker, nggak ada yang apa ya, istilahnya mereka saling melengkapi. Jadinya saya mencintainya keseluruhan. Saya cinta semua. Kalau saya cinta salah satu ya saya yang ngurusin cuma satu itu aja kan. Buktinya saya juga ngurusinnya semua. Setiap ada SM yang hilang dari lokasi saya panggil kan itu ya. Bahkan semua grup pasti saya panggil. Kalau nggak ketemu cariin polisi kan itu ya. Nah, laporkan polisi, polsek gitu. Itu karena saya benar-benar menyayangi teman-teman itu. Semua unit dengan segala keterbatasannya saya sayang. Itu bukti dimana semua unit juga saya sentuh karena saya sayang sama teman-teman pelaku-pelakunya di dalamnya itu. Dikangenin sama Madura. Saya santai kalau di sini sekarang. Itu jadinya perbandingannya itu tadi. Kalau di Madura itu kita nggak perlu ngomong sudah jalan sudah. Jadi itu bakal kangen gitu. Kangen sama teman-teman yang jiwanya sudah sangat apa ya, militansinya udah kuat banget lah di sini ya. Itu yang saya sangat kangen itu. Saya sempat waktu di Bantek awal bulan Desember itu kan, Bantek saya ke Surabaya Utara. Saya sering itu telepon teman-teman SM, bahkan ya sekedar cuma say hi itu. Saya kangen dengan suasana Madura yang ya setiap jam berapa gitu kita punya kegiatan yang dirasa mungkin bagi orang biasa tapi bagi kita unik gitu ya. Diam-diam kita ngerjain SM maintenance, Fikri kayak gitu. Kadang-kadang saya cuma ngerjain itu yang jaga ponten itu di sana. Kalau nggak gitu ya Bowo itu yang hilangan gitu kan. Ruangan SM ada di ruangan di mana, dia kerjanya di gudang gitu kadang-kadang. Terus kalau provisioning ya yang paling bungsu nih, paling terakhir itu ya saya titip jangan gupuan lah itu. Kalau gupuannya paling gupuh itu. Kemudian untuk siapa lagi, Aris Bayu ya, kalau acara sudah otomatis dibuatin sama dia kan. Ya yang kangen itu otomatisnya teman-teman sudah langsung sigap. Nebula itu. Iya, soalnya itu perlu nih dibawain sini, Pak Saldi harus tahu iya, itu harus Pak. Tahu. Minuman Pak, minuman Nebula. Boba itu loh Pak, boba. Oh, boba. Sebenarnya itu nggak seberapa harganya Pak, tapi Pak Irza suka banget sama itu. Sampai kalau misalnya datang ke sini tuh harus minumannya harus boba. Harus boba itu. Rasanya macchiato kalau nggak original gitu. Kayaknya Ya, mungkin itu. nanti kalau misalnya pulang harus bawa itu ya Pak ya. Oh iya itu, ajib itu. Oh iya. Yang pasti ada. Di awal tahun 2021 kita kemarin juga sudah membuat grand program. Salah satunya kalau untuk pekerjaan, tadi sudah saya sampaikan ke Pak Arizona juga. Saya mohon dukungan dari Pak Saldi kemarin juga menyampaikan bahwa Madura itu perlu Alpro. Nah Alpronya itu yang alat produksi kita yang kurang di daerah utara. Kenapa ini saya perjuangkan? Saya kembali lagi ke alasan utama
kita gitu ya. Jadi market share biar tinggi, lepas gitu, lebih lebar. Yang kedua, teman-teman di sana juga layak harus mendapatkan pelayanan dari Telkom ini lewat produk IndiHome, memajukan Indonesia, katanya kan memajukan Indonesia, salah satunya dengan kita penyediakan jaringan kita di sana. Itu yang belum, dan juga semangatnya mereka yang melakukan survei itu belum kita bayar dengan realisasi pembangunan tersebut. Nah, mungkin planning tahun 2021 secara alat produksi ditambah, kemudian planning berikutnya secara culture, saya juga habis diupdate oleh Pak Saldi, diminta untuk culture-nya dinaikkan juga gitu, karena untuk menjaga solidaritas dan juga kinerja itu satu dari culture, yang kedua dari olahraga kan ya. Kalau olahraga teman-teman saya rasa nggak perlu diobrak-obrak lah ya, setiap Jumat sudah ada senam di sini ya, ikutin aja, tinggal culture. Kalau culture ini di masa pandemik tetap kita nggak boleh berhenti dalam hal inovasi maupun kegiatan di bidang culture-nya. Kita rubah di arah digital, itu tahun 2021. Yang lain tinggal konsistensi saja. Madura sekarang sama Madura kemarin sangat berbeda. Jelas, memang ngikutin perkembangannya Pak Erza, awal dari Madura itu memang mungkin ya terbawah sampai sekarang menemukan titik teratasnya. Itu sangat benar-benar keren sekali. Jadi memang, dan saya pun berterima kasih ya, sangat berterima kasih, dan dapat amanah baru di sini, sudah diwariskan tim-timnya yang solid dan Witel yang sudah ibaratnya sudah mendapatkan predikat yang terbaik. Mungkin itu sih yang saya lihat di Madura yang sekarang. Yang pertama itu ya tetap yang titipannya Pak Erza, mempertahankan yang terbaik, dan yang belum terbaik itu agar digandingkan menjadi yang terbaik juga, begitu. Pertama, waktu kemarin rapat koordinasi dengan Deputi EVP Tirek 5 ya, Bapak Bambang Haryasena. Saya kenal beliau sebelumnya, jadi kemarin komunikasi kita langsung cair ya. Ya, memang beliau mengapresiasi salah satu keberhasilan dicapai oleh Surabaya Utara itu melalui Madura, gitu ya. Dan saya juga dan saya baru pertama kali ya ke Madura, ini baru pertama kali sekarang ini. Tapi alhamdulillah saya sendiri terutama selaku GM Suramadu ini dititipi salah satu teritori yang dalam kondisi yang ada ini sudah mulai dari yang baik, gitu ya. Nah, terima kasih Mas Erza ya sudah mengangkat ranking dari Madura yang sebelumnya terbawah menjadi yang terbaik ya. Juga nanti titip dari Mas Zona ya untuk melanjutkan, termasuk juga mengupgrade hal-hal yang OV-nya yang masih bisa diperbaiki, gitu ya. Sekaligus juga ada beberapa pesan tadi dengan Kak Mela ya terkait dengan tata ruang ya, kantor kita di Madura ini mengoptimalkan ruang kantor yang ada. Saya punya bayangan, saya punya gambaran seandainya material-material yang bulky di belakang tadi itu, haspel gitu ya, tiang-tiang itu tertata rapi atau malah tidak ada di sini, keasrian kantor Pamekasan ini bisa nambah semangat lain ya. Mungkin kalau dibilang kriteria kantor asri, kalau ada penilaian gitu ya, mungkin bisa dapat nih kantor Pamekasan karena berada di lingkungan yang tidak padat seperti layaknya di Surabaya ya. Kemarin saya ke Gresik juga itu ngelihatnya agak susah ya kalau kita mau memperbaiki kantor di sana gitu kan. Tapi di sini saya lihat ini ya dengan bangunan yang masih sangat sederhana, lingkungan yang masih asri gitu kan, tinggal pembenahan material-material, mungkin bisa menunjukkan
satu hasil yang baik juga nantinya ya, membangkitkan semangat teman-teman bekerja juga gitu loh. Dan kemudian Kamela dapat meninggalkan Pamekasan ini, meninggalkan kondisi kantor Pamekasan lebih baik juga gitu ya. Dan ini bukan sesuatu yang nggak mungkin karena kita sudah punya alokasi tempat lain ya untuk pemindahan gudang yang ada di sini. Harapannya sih di situ ya. Tadi juga sebagian Mas Esa juga udah menyampaikan untuk meningkatkan kualitas culture-nya gitu ya, behavioralnya teman-teman. Dan saya yakin dengan kondisi yang ada itu bukan hal yang sulit ya. Teman-teman dari generasi milenial, dari generasi muda yang punya semangat akselerasi yang baik, rasanya memberikan kemudahan untuk Madura mendapatkan yang lebih baik. Ini tugasnya Mas Zuna nih. Gitu. Untuk teman-teman Karma ya, kreatif arek Madura itu pede aja. Jadi pertama pede aja, teman-teman jangan selalu mempertimbangkan ketika, atau gini bahasanya, jangan banyak pertimbangan. Untuk membuat sebuah kreativitas itu tidak ada pakemnya. Yang ada adalah sebuah karya seperti sebuah kanvas itu. Terserah kita. Yang penting koridornya jelas. Karena kanvas itu punya batasan-batasan, tapi apa yang kita mau gambar di sana terserah. Untuk ke depan teman-teman Karma lebih lagi giat, selain hanya digital culture, ada kegiatan-kegiatan lain yang bisa dimunculkan, terutama yang masih inline dengan core value-nya Telkom maupun Telkom Akses, yaitu di bidang akhlak dan juga digital. Yang mungkin saat ini kegiatannya lebih ke arah entertaining, ke depan bisa dikemas entertaining dan education. Educationnya itu lebih ke arah tadi yang saya sempat dengar juga Pak Saldi bilang tadi, kalau bisa kita explore apa yang menjadi poin plus dalam Witel Madura dengan atribut yang ada, yaitu mungkin pakai seragam, kemudian kita pakai body harness yang jelas, kemudian membuat kegiatan-kegiatan baru. Contoh saja seperti misalkan yang lagi in itu ya, kreativitas baru di JBN itu dari teman-teman SBU kemarin Kak, tiba-tiba membuat yang lainnya nyanyi, yang lainnya apa nari, tiba-tiba si Surabaya Utara membuat parodi. Nah mungkin bisa dikombinasi itu parodi yang mungkin menggunakan bahasa Madura kayak gitu, yang di sini belum jalan, atau kegiatan lain masih banyak sebenarnya. Makanya tadi yang saya bilang kreativitas itu tidak ada pakemnya, jadi jangan banyak pertimbangan, buat saja, nanti yang menilai orang lain. Itu pesan untuk teman-teman Akses Warrior Madura ya, seluruhnya, bukan hanya dari Pamekasan, ada Sumeneb, ada Bangkalan. Saya titip pesan untuk teman-teman semua. Tadi seperti yang di awal, siapapun leadernya, Anda harus comply. Capai apa yang belum baik, pertahankan yang sudah baik. Intinya kita di sini bekerja untuk diniati ibadah, nggak usah banyak mengeluh, karena tanggung jawab itu akan related terhadap karir kalian nantinya. Nggak usah dipikirkan saya besok harus tahun sekian menjadi kartap, saya tahun sekian harus naik jabatan. Tidak. Berilah yang terbaik, maka perusahaan akan memberikan juga yang terbaik untuk kita. Tidak ada hal yang percuma untuk kegiatan yang baik. Itu yang pertama. Yang kedua, lebih kreatif lagi dalam hal peningkatan performance. Jangan selalu mengandalkan satu orang. Kita di Telkom Akses itu se-Indonesia. Jadi kalau misalkan ada kendala, jangan pernah berhenti pada titik tempatmu itu saja. Cari teman seluas-luasnya, apalagi sekarang medianya ada grup Telegram itu ya, kita bisa bertemu dengan teman-teman yang ada di Jakarta, kita ketemu di teman-teman Bandung, di mana biasanya mereka menjadi barometer. Silahkan itu jalin komunikasi, bukan sok kenal, tapi kita sama alma maternya. Demi perusahaan nggak ada yang hal yang percuma, pasti
Bisa.